malam hari ini kita akan sharing seputaran analisa teknikal dan fundamental. Jadi coba nanti kita ada satu kasus, coba kita analisa menggunakan teknikal dan analisa menggunakan fundamental. Tapi malam hari ini ya nanti kita kemungkinan bakal lebih banyak bahas fundamentalnya karena teknikal cukup sering dibahas juga. Nah, nanti biar teman-teman ada gambaran juga soal fundamental. Kenapa saya ambil topik ini malam hari ini? Karena di hari Jumat saya perhatikan di grup itu banyak yang masih bingung pakai acuan NFP untuk lihat pergerakan harga. Terus ketika pergerakan harganya tidak sesuai dengan hasil dari NFP-nya, kita bingung atau teman-teman bingung. Kok NFP-nya hasilnya merah atau lebih buruk dari forecast-nya, tapi kok gold-nya turun? Nah, kan harusnya naik. Nah, nanti coba kita analisa bareng. Oke, saya langsung share screen dulu. Ini saya konfirmasi dulu. Apakah layar saya sudah di PowerPoint atau belum? Sebelum saya nanti mulai sharing biar selaras apa yang saya omongkan dan gambarnya selaras ya. Udah ya? Oke, sudah di PowerPoint. Kita langsung mulai saja. Oke, kita langsung mulai. Yang kita bahas malam hari ini, nah seperti judulnya di sini adalah teknikal versus fundamental. Kita langsung kenali dulu analisa teknikal itu apa, analisa fundamental itu apa. Jadi dalam melakukan analisa, terutama dalam trading forex ya, itu secara umum dibagi jadi dua cara analisanya. Bisa kita analisa dengan analisa teknikal, bisa juga dengan fundamental. Nah, jadi apa sih analisa teknikal itu? Nah, analisa teknikal itu adalah analisa yang berfokus pada pergerakan harga di market real. Jadi analisanya kita lakukan acuannya apa? Acuan harga, pergerakan harga. Baik itu kita mau pakai indikator, mau pakai price action, mau mencari support resisten, itu termasuknya analisa teknikal. Karena kita fokus atau beracuan dengan pergerakan harga yang terjadi di real market. Nah, itu teknikal ya. Sementara kalau fundamental itu analisa yang berfokusnya pada data-data ekonomi. Data-data ekonomi baik itu yang rilis di kalender ekonomi maupun data-data ekonomi yang keluar di berita-berita lainnya ya. Tidak harus semua berasal dari kalender ekonomi. Ada yang tentang pidato presiden, ada yang tentang berita bencana alam, berita virus, itu termasuk fundamental juga. Jadi kita analisanya berdasarkan data-data ekonomi yang terjadi. Nah, itu perbedaan antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Jadi ini perbedaan utamanya itu teknikal dan fundamental. Silahkan. Ini di grup juga kebetulan ada yang baru mau join, jadi kita sambil bahas pelan-pelan, sambil biar lebih jelas ya, kita bahas pelan-pelan. Kalau udah lanjut, baru kita next slide. Kita bahas next slide-nya. Nah, ini Bos Edi baru gabung nih, saya jelaskan ulang ya. Jadi fokusnya, perbedaannya itu, kalau analisa teknikal, kita fokus menganalisa pada pergerakan harga di market, itu teknikal. Sementara kalau fundamental itu fokusnya pada data-data ekonomi, berita-berita seputaran ekonomi yang dirilis, baik itu di kalender ekonomi maupun di berita-berita atau sumber-sumber lainnya. Seperti itu ya, itu perbedaan analisa teknikal dan fundamental. Oke, kita lanjut.
karena sudah banyak yang komentar lanjut ya. Nah ini, terus kita fokusnya ke poin-poin pentingnya aja. Nanti selebihnya kita fokus praktek. Jadi itu pengertian perbedaannya tadi seperti itu. Lalu, nah ini kelebihan kekurangan atau poin-poin penting di analisa teknikal dan fundamental. Kita bahas dulu dari teknikalnya. Jadi teknikal itu dapat dilakukan di seluruh market. Maksudnya, ketika kita memiliki suatu sistem trading, contohnya teman-teman sudah belajar teknik entry di M30. Nah, itu sebenarnya teknik entry dengan analisa teknikal yang mau teman-teman terapkan di pair manapun itu sebenarnya bisa. Contoh lain lagi, teman-teman mau entry atau mau menganalisa teknikal menggunakan chart pattern, mau mengidentifikasi double top atau pola penan, itu mau di market apapun, baik di saham pun, mau menganalisa pergerakan harga di saham itu bisa diterapkan. Itu analisa teknikal di poin pertama ya, dapat dilakukan di seluruh market, maksudnya itu. Terus tidak perlu memperhatikan isu-isu lainnya. Jadi analisa teknikal itu punya probabilitasnya tersendiri. Contohnya seperti M30, ya ada kalanya memang kena SL, tapi secara persentase, secara track record-nya bagus, lebih sering kena TP-nya. Dan ketika kita pakai satu sistem analisa teknikal, ya kita tidak perlu memperhatikan isu-isu lainnya. Contohnya seperti akan ada NFP, gimana nih untuk analisanya? Ya kalau kita pakai M30, ketika ada peluang entry sell, ya kita tetap bisa sell. TPSL ya sesuai tekniknya seperti itu. Itu untuk analisa teknikal. Jadi memang sebenarnya tidak berkaitan dengan isu-isu di luar sistem tradingnya. Seperti itu ya. Lalu memberi info waktu dan harga yang lebih mudah dilihat. Maksudnya seperti ini. Maksudnya ketika kita melakukan analisa teknikal, kita lihat harga running di contohnya Euro USD, harga runningnya di harga 1000. Berarti ya harga terkini saat ini di Euro USD ya harga 1000 itu. Jadi yang kita analisa ya pada detik itu, pada harga itu adalah harga real terkininya. Dari situlah kita mencari peluang entry kalau dari analisa teknikal ya. Seperti itu. Jadi fokusnya pada harga running terkininya untuk mencari support dan resisten, untuk mencari peluang entry. Itu poin-poin di analisa teknikal. Lalu kita coba lihat di fundamentalnya ya. Sementara kalau fundamental itu menyediakan informasi penyebab naik turunnya harga. Maksudnya gini, maksudnya ketika melakukan analisa teknikal, kita tahu support resistennya, kita tahu potensi harga akan memantul naik di support, memantul turun ketika menyentuh resisten. Tapi ketika harga itu benar-benar turun atau ternyata break support, break resisten, kita tidak, kalau fokusnya di teknikal, kita tidak bisa benar-benar tahu ini penyebabnya apa sih? Penyebabnya apa sehingga harga break support atau break resisten atau ternyata masih memantul naik di support. Nah, sementara kalau kita lihat fundamental, kita bisa dapat data tersebut. Kita bisa tahu, oh ternyata misalkan dari NFP-nya, kalau kita lihat dari fundamentalnya, oh ternyata datanya memang memberikan informasi penguatan di mata uang tersebut. Oh harga bergerak naik, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, mendapat informasi, oh harga naik karena USD-nya memang lagi melemah nih. Karena apa USD melemah? Karena dari fundamental, karena dari NFP-nya, dari sektor ketenaga kerjaannya itu pengaruhnya membaik, seperti itu. Itu dari fundamental ya. Lalu di fundamental memerlukan waktu yang cenderung lebih lama dari praktek analisa teknikalnya. Contoh, kalau teknikal kita nyari swing high, swing low, kita udah tahu trennya, downtrend, uptrend, kita udah tahu support resistennya, kita udah tahu mau entry di mana, bahkan kita sudah bisa ancang-ancang pasang sell limit, buy stop lah, sell stop lah. Nah, sementara kalau di
analisa fundamental itu tidak hanya satu faktor yang kita analisa. Contohnya, kita tidak bisa di hari Jumat kemarin pas NFP ya, kita tidak bisa hanya fokus di NFP-nya aja tanpa memperhatikan rilis data ekonomi lainnya yang masih dalam satu jenis mata uang atau masih saling terkait. Nah, nanti kita coba buka di kalender ekonominya, akan saya jelaskan lebih detail nanti. Itu terus akses untuk mendapatkan data-data penting yang terkait fundamental itu cenderung susah. Dan kita dapat pun yang akurat itu jangka waktunya biasanya sudah lewat atau terlambat dapat info terkininya. Karena apa? Karena data-data penting yang dirilis pemerintahan tentunya untuk akses ke situ tentunya dari pemerintahan sendiri menjaga data-data tersebut. Sehingga ketika belum tanggalnya dirilis, kita mau mencari akses lebih dulu, mencari informasi dengan mencari informasi yang akurat, yang terkini, itu bakal susah. Tidak semudah analisa teknikal, yang mana ya harga terkininya itulah yang kita analisa. Kita tidak perlu bingung-bingung nyari informasi lainnya. Ketika harga runningnya berada di atas, sudah mau menyentuh support, kita tahu bentar lagi nyentuh support, ya kita tahu, oh bentar lagi bisa buy. Nah, sementara kalau fundamental, belum ada data aktualnya, kita belum bisa tahu, nah ini harga mau naik apa turun potensinya. Seperti itu ya. Itu untuk fundamental. Ini kurang responsif juga, yang saya maksud tadi kurang responsif, untuk mendapatkan datanya itu cenderung butuh waktu juga, tidak bisa secepat analisa teknikal untuk menentukan momentum entry-nya. Seperti itu. Nah, terus selesai. Selesai di slideshow. Kita coba bahas untuk ini ya, untuk prakteknya. Kita coba praktekkan. Gini, sebelum ini dari Bos Edi nih, cepat banget. Ya, jadi di slideshow, jadi untuk online Zoom meeting itu saya jarang pakai slideshow. Slideshow itu hanya untuk menampilkan poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya yang akan kita gunakan untuk bahas di praktek ke real marketnya, seperti itu ya. Ini sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan ditanyakan. Mungkin dari poin-poin ini ya, kelebihan kekurangan. Nih ya, ada poin penting lagi di teknikal. Itu untuk analisa teknikal itu cenderung subjektif. Dalam artian analisa saya dengan analisa teman-teman itu bisa jadi hasilnya berbeda. Bisa jadi saya melihatnya ada peluang buy di pair yang sama, di waktu yang sama, teman-teman melihatnya ada peluang sell. Itu sangat mungkin terjadi. Itu salah satu kelemahan juga ketika memakai analisa teknikal. Sementara kalau di fundamental, ketika datanya dirilis dengan jumlah tertentu, hasilnya minus, ya itu sudah pasti potensialnya akan berefek. Karena hasilnya minus akan berefek negatif ke mata uang terkait. Seperti itu ya. Nih, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nah, ini pertanyaan bagus. Tingkat akurasinya better yang mana antara kedua teknik tersebut? Nih, pertanyaan dari Bos Sandi ya. Jadi, bagus mana nih analisa teknikal dan fundamental? Itu kalau saya bilang ada probabilitasnya masing-masing. Hanya saja tinggal yang kita kuasai yang mana. Yang kita kuasai dan kita paham tekniknya yang mana. Kalau saya pribadi, saya jujur tidak menguasai analisa fundamental. Karena apa? Karena faktor yang harus dianalisa untuk dapat datanya itu lebih susah daripada analisa teknikal. Dan di analisa teknikal itu tentunya di NS sudah ada sistemnya, yang mana akurasinya sudah jelas berapa, cara entry-nya sudah jelas seperti apa. Kalau saya lebih memilih akan menggunakan analisa teknikal karena sudah istilahnya sudah terhitung, sudah ada
track record-nya. Sementara kalau fundamental, kalau kita tidak benar-benar menguasai, kita hanya contohnya kemarin NFP dirilis, yang kita lihat hanya data NFP-nya, yaitu benar kita lihat atau kita analisa dari fundamental, tapi itu bukan analisa fundamental secara keseluruhan. Yang kita lihat hanya NFP. Yang kita lakukan hanya melihat data NFP, bukan melakukan analisa fundamental. Kalau menurut saya ketika kita hanya melihat NFP, itu kita tidak melakukan analisa fundamental yang benar. Tapi kita hanya sekedar melihat, sekedar mencari konfirmasi potensi harga kalau dari NFP akan kemana, seperti itu. Seperti itu ya, dari Bos Handi. Ini banyak yang baru join juga ini. Oke, saya rasa sampai sini masih belum ada pertanyaan, jadi saya coba bahas yang fundamentalnya dulu. Saya coba share screen. Ini saya konfirmasi dulu apakah layar saya sudah di ini ya, layar Forex Factory. Tampilannya apakah sudah Forex Factory? Oke, sudah ya, sudah ada konfirmasi. Oke, jadi kita coba bahas dulu biar yang belum tahu juga tahu kalau tahu seputaran kalender ekonomi, seputaran analisa fundamental yang saya bisa bilang ini basic. Jadi analisa fundamental yang paling sering dilakukan itu dan paling mudah dilakukan itu dengan berpatokan, dengan beracuan kalender ekonomi. Oke, nah jadi untuk awalan ini tampilan yang teman-teman lihat sekarang ini adalah salah satu layanan penyedia kalender ekonomi. Jadi kalender ekonomi itu kalender yang isinya tanggal-tanggal rilis data ekonomi. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, di kalender ekonomi itu tidak hanya Forex Factory yang bisa teman-teman akses. Ada investing, yang umum ya, yang umum itu Forex Factory dan investing. Tapi yang lainnya itu masih banyak lagi. Ada FX Book, nah itu salah satu kalender ekonomi juga. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika melihat kalender ekonomi itu di sini saya bahas dulu. Di paling kiri itu ada tanggal. Tanggal ini menerangkan tanggal data tersebut dirilis ya. Kalau ini berarti tanggal 12 Januari hari ini. Lalu di sampingnya lagi ada jam. Nah, ini menjelaskan jam data ekonomi tersebut dirilis. Ini adalah mata uang terkait. Nah, jadi ada tanggal, ada jam, ada mata uang. Di sini ada impact. Impact ini itu menjelaskan potensi data ekonominya berefek seberapa besar sih ke market. Nah, di sini ada keterangan impact. Kalau di Forex Factory itu keterangan impact-nya ditandai dengan warna. Jadi ada simbolnya folder, ditandainya dengan warna. Warna kuning itu untuk impact yang paling kecil, yang paling rendah. Untuk orange di sini itu impact menengah. Nah, nanti ada yang warnanya merah, nanti akan saya bukakan yang NFP. Warnanya merah itu rilis data ekonomi yang bisa memberi dampak ke market dengan dampak yang cukup besar. Jadi potensi berdampaknya itu besar. Itu untuk impact. Dan impact di sini itu ketika kita pakai beda layanan untuk kalender ekonomi itu bisa jadi beda simbol ya. Kalau di investing itu simbolnya bukan folder berwarna seperti ini, tapi disimbolkan dengan kepala banteng. Kepala banteng 1 itu berarti impact rendah, kepala banteng 2 menengah, kepala banteng 3 itu berarti impact-nya tinggi, seperti itu. Nah, lalu di samping impact di sini ada bisa disebut judul dari rilis data ekonominya. Jadi data ekonomi yang akan dirilis itu yang mengenai
mengenai bank lending, current account, dan macam-macam ya. Di sini ada banyak sekali seperti itu. Lalu di sampingnya lagi ada detail. Nah, ini menjelaskan detail dari data ekonomi yang terkait. Nah, ini bisa teman-teman lihat histori sebelumnya. Bahkan sampai 2018 ada historinya. Terus di sini ada penjelasannya, menjelaskan tentang rilis data ekonomi ini, menjelaskan tentang apa di sini ada penjelasannya. Seperti itu ya. Itu detail. Nah, lalu di kolom berikutnya, kolom sampingnya itu ada aktual. Nah, mungkin teman-teman bingung. Ini kok ada yang ada angkanya, ada yang kosong. Nah, biasanya yang aktualnya kosong, itu rilis data ekonominya itu berupa statement, berupa keputusan. Jadi tidak bisa disimbolkan dengan angka. Beda halnya dengan bank lending ini. Nah, ini bank lending ketika ada Y per Y, itu artinya year to year, jadi tiap tahun. Nah, ini mempresentasikan perbedaan tiap tahunnya itu ya bisa disimpulkan dengan angka, maka ada aktualnya ya. Jadi terlihat data aktualnya. Nah, ini kan ada keterangannya speak di sini. Di sini ada keterangan speak juga. Kalau speak itu biasanya nggak ada aktualnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ketika ada rilis data ekonomi yang aktual, forecast, bahkan previous-nya itu kosong. Ya, jadi seperti itu. Itu lalu kita next lagi. Di sampingnya itu ada forecast. Forecast itu nilai nih di sini. Ini rilis data ekonomi yang belum dirilis ya, belum keluar aktualnya. Nah, forecast itu hasil dari analisa para ahli di bidang fundamental terkait aktual yang akan dirilis di sini. Nah, jadi analisa fundamental itu melakukan analisa yang mana hasilnya nanti ini dari rilis data ekonomi yang ini, nah ini, itu hasilnya itu menurut Forex Factory itu analisanya akan di kisaran 50.1. Jadi ini forecast. Forecast itu analisa yang dilakukan oleh para ahlinya untuk aktual yang akan keluar, untuk memprediksi aktualnya. Itu forecast. Sementara tadi aktual ini ya, udah saya jelaskan. Aktual itu adalah hasil dari rilis data ekonomi yang terkait. Lalu di sini ada previous. Nah, previous ini itu menjelaskan hasil dari rilis data ekonomi yang sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu, rilis data ekonomi ini biasanya dirilisnya itu dalam 1 bulan itu berulang. Contoh lagi ya NFP ya, karena kita coba fokus bahas NFP. Jadi contohnya NFP itu dirilisnya di Jumat pertama di awal bulan baru. Contohnya bulan Februari besok ya akan dirilisnya itu pasti berulang tiap hari Jumat di minggu pertama di awal bulan. Itu pasti ada NFP dan jam rilisnya itu biasanya di kisaran jam 7 sampai jam 9 malam untuk WIT. Kalau teman-teman mau akses kalender ekonomi, ini yang perlu diperhatikan itu adalah di settingan. Dipastikan settingannya di sini. Nah, dipastikan di bagian jam ini di pojok kanan atas itu sudah kita setting di time zone kita, di zona waktu kita. Jangan sampai zona waktu contohnya Amerika atau bahkan tempat lain, yang mana nanti ketika ini teman-teman salah setting, nah terus teman-teman mau lihat rilis data ekonominya,
Nah, bisa jadi udah ketinggalan atau terlalu cepat. Jamnya di sini nggak sesuai dengan jam di tempat kita. Jadi itu ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengakses kalender ekonomi. Karena biasanya settingan awalnya itu bukan GMT plus 7. Biasanya itu, saya lupa sih biasanya settingan awalnya ada di mana ini. Nah, ini ada banyak sekali. Kalau kita rubah ya, nanti settingannya akan berubah. Kita harus perhatikan di situnya, di jamnya. Jadi kita nggak ketinggalan rilis data ekonomi. Seperti itu ya. Itu. Nah, ini untuk cara baca ini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut lagi. Oke, Bos Edi paham ya. Ini Bos Philip lanjut. Oke, lanjut. Sambil lanjut lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan di kolom chat. Nah, kita lanjutnya kita coba lihat yang NFP. Nah, jadi ini tanggal 8 ya, di Apply Setting kita lihat rilis data ekonomi di tanggal 8. Nah, gini. Nanti kita fokusnya bahas yang ini. Yang USD, tiga rilis data ekonomi yang berdampak besar terhadap pergerakan harga di market. Nah, ini kalau impact-nya besar itu biasanya warnanya merah. Dan ini yang perlu teman-teman perhatikan, beda layanan kalender ekonomi itu bisa jadi beda penggolongan impact ya. Jadi impact ini sudah rilis data ekonomi itu sudah digolongkan masing-masing oleh layanan kalender ekonomi. Contohnya, ini contohnya di Forex Factory, unemployment rate itu masuknya ke yang berdampak tinggi. Nah, ini udah otomatis dikelompokkan. Kita udah nggak usah bingung-bingung lihat rilis data ekonomi mana yang bisa memberi dampak besar. Rilis data ekonomi mana yang harus kita perhatikan, itu kita udah nggak bingung-bingung. Kita cukup secara basic analisa di fundamental ya, kita cukup memperhatikan rilis data ekonomi yang berimpact menengah ke atas. Jadi berimpactnya itu menengah atau bahkan merah, oranye atau merah ya. Ngelak ya ngelak, ngelak haus ya maksudnya ya. Ya haus saya karena dari tadi ngomong ya. Oke, lanjut ya. Jadi kita fokus lagi ke sini. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Beda layanan kalender ekonomi itu bisa beda penggolongan impact-nya. Bisa jadi di investing, unemployment rate ini bisa jadi dianggap berdampak menengah. Itu bisa jadi. Nah, karena maka dari itu, kalau kita mau lihat kalender ekonomi, ketika kita tidak tahu kalender ekonomi itu menjelaskan tentang apa, dampaknya seperti apa, bagusnya kita memilih atau menggunakan layanan kalender ekonomi yang bisa dikatakan hasilnya itu cukup akurat. Nah, salah satunya itu tadi ada Forex Factory dan investing. Itu yang sering saya pakai ya. Saya lebih sering pakai Forex Factory untuk saat ini. Itu. Kita coba bahas ini ya, kita coba bahas NFP-nya. Nah, di sini di jam 8.30 malam, GMT plus 7 ya, jam 8.30 malam, itu ada rilis data ekonomi. Kita fokus di USD-nya dulu. Fokus di data ekonominya Amerika. Itu ada 3 jenis data ekonomi yang dirilis bersamaan. Oke, ada 3, yang mana hasilnya ketiganya ini menginformasikan sesuatu yang berbeda. Nah, ini mungkin tadi saya kelewatan jelasin. Secara sederhana, kalau kita lihat rilis data ekonomi, kalau kita mau tahu potensinya ini memberi dampak pelemahan atau penguatan terhadap mata uang terkait, itu lihatnya dari aktualnya.
ketika aktualnya berwarna hijau, itu berarti hasilnya atau aktualnya keluar ini lebih baik dari forecast-nya. Ya, kita perhatikan ketika warnanya hijau, itu aktualnya maka lebih baik, maka hasil aktualnya itu berarti lebih baik dari hasil forecast-nya. Yang mana ketika hasilnya hijau, itu berarti memberi dampak positif terhadap mata uang terkait. Berarti kalau seperti ini, yang average hourly earning atau pendapatan karyawan per jamnya ya, ini untuk mata uang USD untuk Amerika itu mengalami peningkatan. Nah, dia hasilnya lebih bagus dari forecast dan lebih bagus juga dari previousnya atau sebelumnya. Jadi di bulan lalunya, di bulan lalu itu 0,3%, sementara di bulan ini berarti karena rilis data ekonomi di bulan Januari. Nah, ini kan aktual yang dirilis di bulan Januari ya. Itu berarti menginformasikan data ekonomi 1 bulan sebelumnya. Berarti ini itu data di bulan Desember. Jadi data di bulan Desember diambil, dihitung, baru dirilis di bulan Januari. Nah, ini salah satu kelemahan analisa fundamental juga seperti itu. Jadi sebenarnya aktualnya ini itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya udah lewat gitu. Yang mencerminkan kondisi terkininya tetap harga running terkini dari mata uang terkait. Seperti itu. Nah, ini menjelaskan aktualnya ini menjelaskan rilis data di bulan Desember. Yang mana ini berwarna hijau dan ketika kita lihat angkanya itu lebih besar dari forecast-nya. Nah, semakin besar selisih antara forecast dan aktual, maka potensi penguatan atau pelemahannya akan semakin besar. Contohnya misalkan ini ya, contohnya yang NFP. Contohnya yang NFP di sini 60.000, sementara di sini minus 140.000. Nah, ini ketika minusnya ini semakin besar, jadi minus 400.000 misalkan. Nah, itu maka dampak negatif terhadap mata uang USD itu akan semakin besar juga. Kalau lihat aktualnya seperti itu. Nah, ini kan hasilnya lebih jelek ya. Jadi ditandai dengan warna merah untuk aktualnya. Ketika hasilnya lebih jelek dari forecast-nya. Seperti itu. Nah, terus kita mulai masuk ke pergerakan market clear habis ini. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke pergerakan harga di real market. Jadi kita tandai dulu ya ini ya. Untuk yang ini itu average hourly earning ini ada M to M, itu berarti month to month atau bulan ke bulan. Itu pertumbuhannya positif, mengalami peningkatan dari yang semula 0,3 bulan Desember mengalami peningkatan 0,8. Jadi ini berarti membaik, kondisinya membaik. Potensinya USD menguat kalau lihat dari rilis data ekonomi ini. Itu ya. Ini menjelaskan pendapatan rata-rata dari karyawan yang bekerja. Lalu di bawahnya ada NFP, non-farm employment change atau non-farm payroll. Ya, ini NFP. Nah, ini menjelaskan jumlah ketenaga kerjaan yang sedang bekerja di non-sektor pertanian, baik itu pertanian atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga yang non-profitable. Contohnya ada yang bekerja di misalkan yang non-profitable itu seperti Palang Merah Indonesia ya, kalau di Indonesia lah. Ini di luar itu pencatatannya. Di luar sektor pertanian juga. Ini NFP, non-farm employment change. Nah, ini datanya menginformasikan adanya
pelemahan, hasilnya minus 140.000. Lalu di bawahnya ini adalah rate atau persentase dari pengangguran. Nah, rate-nya itu, nah ini hasilnya hijau. Walaupun angkanya lebih rendah dari forecast, tapi hasilnya hijau. Karena apa? Berarti ini membaik. Karena apa? Karena jumlah penganggurannya menurun. Nah, jadi teman-teman jangan semata-mata lihat aktualnya tanpa tahu apa-apa ya. Baiknya kita tahu ini menjelaskan atau menginformasikan apa sih. Jadi ketika ada angka seperti ini, teman-teman nggak bingung. Itu angkanya kok lebih rendah tapi hasilnya hijau. Terus teman-teman salahkan forex factory-nya. Wah, ini error nih forex factory-nya. Nah, padahal memang harusnya hijau. Karena apa? Karena jumlah penganggurannya semakin rendah. Otomatis dampak ke USD-nya positif. Jadi USD potensial mengalami peningkatan. Seperti itu ya. Itu untuk 3 data ekonomi ini. Tadi yang saya jelaskan. Ini ada pertanyaan nih dari Uchiha Sasuke. Namanya Uchiha Sasuke. Nah ini misalkan sinyal teknikal dan fundamental berbeda, kita harus pilih yang mana? Misalkan teknikalnya ada signal buy, sedangkan fundamentalnya ada signal sell. Oke, jadi ini baru akan saya bahas. Makanya sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke chart, kita selesaikan dulu urusan kita di kalender ekonomi ini. Biar nanti ketika masuk chart, nggak balik-balik ya, nggak terus baru tanya kalender ekonominya, nanti malah bingung. Kita sepemahaman dulu di kalender ekonomi ini. Kalau sudah jelas, baru akan saya lanjut ke market real. Market realnya seperti apa ketika kalender ekonominya menginformasikan seperti ini. Seperti itu ya, Bos Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke namanya, nickname-nya lucu juga ini. Nah ini ada pertanyaan juga dari Bos Philip. Efeknya berapa lama? Kalau fundamental sendiri itu efeknya dari rilis data ekonomi ya, yang saya perhatikan itu efeknya biasanya hanya sesaat. Sesaatnya itu berapa lama? Biasanya ya sebelum rilis data ekonomi tersebut dirilis itu kurang lebih 1-2 jam, dan setelah rilis data ekonomi itu dirilis itu 1-2 jam juga. Dan itu nggak tentu hanya kisaran 4 jam. Bisa jadi memberi dampak negatif yang berkepanjangan juga bisa. Contohnya, kalau teman-teman mau contoh dari fundamental yang memberi dampak negatif berkepanjangan, itu corona. Kita perhatikan corona itu juga dari segi fundamental, nggak berhubungan dengan pergerakan market real ya, nggak berhubungan dengan analisa teknikal. Ketika ada corona, ada virus global, ekonomi, semua sektor ekonomi rata-rata mengalami penurunan, dan belum ada vaksinnya selama hampir 1 tahun ya, berarti ya baru ada vaksinnya. Ya, itu akan memberi dampak negatif yang berkepanjangan. Sementara kalau data-data di kalender ekonomi itu biasanya memberi dampaknya itu hanya sesaat. Jadi ada hanya istilahnya lonjakan harga sesaat, lalu pergerakan harga kembali normal. Itu kalau rilis data ekonomi yang di kalender ekonomi ya, seperti itu. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup pusing? Udah ngebul kepalanya, oke. Ya karena ini tadi ketika kita mau analisa itu sebenarnya fokus di salah satu teknik analisa itu sudah cukup. Kita tidak perlu pusing-pusing. Kalau fokus di analisa teknikal, kita tidak perlu pusing-pusing untuk memperhatikan fundamentalnya. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau mau lihat fundamental pun nggak masalah. Kalau saya pribadi biasanya fundamental itu untuk pendukung
analisa teknikal yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Jadi hanya untuk lihat potensinya, efeknya seperti apa sih kalau dari fundamentalnya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan cukup bagus juga dari Bos Juan. Mungkin bertanya-tanya ya, kalau misalkan di currency ini ada simbolnya USD, efeknya kemana aja? Efeknya tentunya yang paling kuat itu berefek ke pasangan mata uang yang ada USD-nya. Berarti efeknya paling kuat itu ke major currency pair, baik itu indirect pair atau direct pair ya. Itu, jadi efeknya ke situ, Bose. Lalu, nah kalau pas lagi merah newsnya, itu tadi kalau newsnya merah, ini di aktualnya merah, efek paling besar kemana ya? Tetap ke mata uang terkait. Efek paling besar ya akan berpotensi menggerakkan mata uang USD, baik itu USD JPY atau GBP USD, AUD USD, Euro USD, bahkan XAU USD atau Gold. Nah, itu ke pair-pair yang ada USD-nya. Sementara kalau perhatikan misalkan Euro CHF, ya ini efeknya nggak akan terasa di pair-pair cross pair yang bahkan tidak berhubungan dengan USD, karena ini data ekonomi dari mata uang USD, bukan dari Euro, bukan dari CHF, bukan dari GBP, seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bos Vicarius Christi. Pertanyaannya bagus banget ini. Kalau kolerasi antar mata uang itu masuknya fundamental enggak ya? Nah, jadi kolerasi antara mata uang itu kategorinya kalau saya lebih ke teknikal, karena yang kita analisa adalah pergerakan harga di real market. Nah, yang dimaksud kolerasi kan kita membandingkan. Jadi kita membandingkan pergerakan di Euro USD sama di GBP USD seperti apa nih. Yang kita analisa kan apa? Teknikalnya, pergerakan mata uangnya. Bukan dari segi data-data ekonomi terkait mata uang tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini Bos Krista Wisnu tanya, ada tips open sebelum atau sesudah news nggak? Kalau saya pribadi ada news, itu saya lebih antara tidak saya perhatikan atau saya tidak entry. Jadi saya jarang sekali untuk saat ini ya, nggak pernah ya saya entry-nya itu dengan acuan salah satu dari rilis data ekonomi. Contohnya kemarin ada NFP, hasilnya merah, lalu saya entry buy, misalkan di Euro USD itu hampir untuk awal-awal dulu saya seperti itu sebelum mengerti. Cuman ketika sudah mengerti saya tidak pernah melakukan praktek yang seperti itu. Jadi tipsnya Bos Krista Wisnu, kalau misalkan ada news yang potensi memberi dampak besar terhadap pergerakan market, itu kita bisa putuskan tidak kita perhatikan newsnya, atau kita nggak usah entry sekalian aja. Setelah newsnya dirilis, 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian ketika pergerakan market sudah tenang, tidak ada lonjakan harga lagi, tidak ada anomali dari pergerakan harga, itu kita bisa entry. Seperti itu ya. Iya, ini Bos Tridevi, berarti lebih rumit ya kalau kita pakai analisa fundamental dibanding teknikal. Ya, sebaiknya kita padukan kedua analisa tersebut. Ya, jadi kalau kita mau fundamental itu lebih rumit. Karena apa? Karena kita nggak bisa fokus hanya dari satu rilis data ekonomi. Ini contoh ya, kita menganalisa perekonomian suatu negara. Contohnya Amerika atau yang terkait dengan USD. Yang kita perhatikan hanya data ekonomi yang terkait jumlah tenaga kerja. Sementara interest rate-nya atau pertumbuhan konsumsi sehari-harinya seperti apa kita tidak perhatikan, kita tidak bandingkan ya. Kalau seperti itu ya kita melakukan analisanya setengah-setengah. Tidak bisa kita hanya berasumsi, oh dari tenaga kerja mengalami penurunan yang sebelumnya
yang sebelumnya misalkan data tertulisnya orang bekerja 1.000 orang, lalu di bulan berikutnya jadi 500 orang. Oh, berarti ekonomi tersebut mengalami pelemahan. Ya belum tentu. Contohnya yang akan saya jelaskan seperti saat ini ya. Kebetulan di sini ada contohnya. Nih. Jadi sebelum lanjut ke market real, nanti saya akan pakai contoh data ekonomi ini. Oke, sudah cukup jelas. Nah, kita sudah bahas cukup lama juga untuk kalender ekonomi. Kita langsung lanjut aja. Nah, kita ingat-ingat dulu nih. Di sini, ini di NFP, ini memang datanya itu menginformasikan jumlah tenaga kerja yang diterima bekerja atau yang sedang bekerja itu hasilnya minus, mengalami penurunan. Nah, sementara penganggurannya, rate penganggurannya itu meningkat. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Rate orang-orang yang menganggur itu rate-nya ini ya, yang menganggur itu bukan meningkat tapi melemah rate-nya. Jadi bisa kita simpulkan di sini, berarti apa? Berarti jumlah penganggurannya semakin dikit, semakin banyak orang bekerja. Lalu di sini, di average hourly earning, itu bisa kita lihat juga mengalami peningkatan. Jumlah pendapatan rata-rata pekerja itu mengalami peningkatan. Nah, dari dari jumlah pengangguran menurun, dari jumlah pendapatan karyawan itu meningkat. Walaupun jumlah pekerja di non-sektor pertanian itu mengalami penurunan. Nah, di sini kita harus hati-hati. Berarti apa? Walaupun NFP-nya melemah karena dari sektor pendapatan per jam dari karyawan ini meningkat dan penganggurannya juga menurun, berarti kita boleh berasumsi dan kita mengetahui bahwa di sini sebenarnya perekonomian sedang membaik. Yang mana berarti USD potensialnya apa? Menguat. Nah, tidak hanya semata-mata dari NFP melemah berarti USD melemah. Bukan seperti itu. Ini yang di tanggal 8 ya, yang kalau kita perhatikan yang di tanggal 8-nya. Nah, kita coba ke market sekarang. Nah, saya konfirmasi ulang dulu. Ini layar saya sudah di chart-nya gold atau belum. Nah, kita bahas untuk gold dulu sebelum nanti bahas lain-lainnya. Dari Bos Rizky Wahyudi ya, haus saya. Iya. Banyak ngomong cepat haus. Ya, kita santai aja, kalau mau minum dulu nggak masalah. Oke, kita fokus lagi, jangan fokusnya jangan buyar dulu. Kita fokus lagi. Kalau sudah tarik napas bentar, kita fokus lagi ke market real ya. Nah, jadi yang saya tandai di sini, ada yang saya tandai warna biru ini. Ini ketika ini ya, yang ini ketika saya tarik garis vertikal, itu jamnya adalah jam yang sama ketika NFP dirilis di jam 8.30. Nah, kalau 8.30 di GMT+7 di waktu server itu, karena ini masuknya market Amerika, dikurangi 5 jam. Ini berarti jam 15. Nah, jam 3. Ini ya, saya tandai. Kalau kita perhatikan di sini, nah, NFP melemah. Tapi kok karena ini gold itu bisa kita tulis seperti ini ya. Oke. Nih, XAU USD atau gold. Karena kalau kita hanya semata-mata lihat NFP, NFP-nya melemah, USD melemah. Berarti XAU naik. Harusnya di sini naik kalau lihat fundamentalnya. Kalau kita hanya berpatokan NFP. Nah, kemarin banyak yang bingung. Loh, NFP-nya melemah. Kok malah turun, bukan naik?
Nah, karena teman-teman sebenarnya analisa fundamentalnya kurang. Yang kita perhatikan ya tidak hanya NFP, tapi ya sektor-sektor lainnya seperti tadi ada pendapatan per jamnya dari karyawan itu meningkat, berarti perekonomian sebenarnya membaik. Perekonomian membaik, ini berarti yang terjadi bukan seperti ini, bukan seperti ini, tapi USD-nya membaik, SAU-nya turun. Seperti itu dari fundamental. Dan kalau kita bandingkan dengan teknikal, sebenarnya itu kita tidak usah susah-susah analisa fundamental. Dari sebelum NFP ini dirilis di tanggal ini, dari sini kita sudah tahu di sini ada uptrend, dia break support, oh potensi turun. Di sini ada divergent, oh potensi turun lagi. Nah di sini sempat sideways, terus turun cepat di sini break support. Ya berarti potensi masih kuat turun. Nah, dari teknikal aja sebenarnya sederhana. Kita udah tahu potensi goldnya melemah. Kita nggak usah bingung-bingung lihat USD-nya seperti apa, dari NFP-nya seperti apa, dari interest rate-nya seperti apa. Nah itu keunggulan dari teknikal dibanding fundamental. Nah karena itu kenapa kok trader korek kebanyakan pakainya analisa teknikal, karena lebih cepat dilakukan, lebih sederhana. Bahkan sebelum rilis data ekonomi ini dirilis, sebelum kita dapat konfirmasi masih akan lanjut turun, kita udah dari sini udah dapat peluang sell, udah bisa nyari peluang sell yang lebih tinggi lagi dari waktu data ekonomi itu dirilis gitu. Nah, jadi karena itu saya hampir nggak pernah berpatokan dengan rilis data ekonomi atau dari fundamentalnya. Pertama karena jujur saya tidak menguasai, saya bukan lulusan S1 atau S2 perekonomian. Gelar saya perancangan mesin. Nah, jadi nggak sesuai ya. Ini karena pertama saya tidak menguasai, kedua untuk melakukan analisanya itu kalau saya bisa bilang saat ini saya merasa tidak semudah ketika saya melakukan analisa teknikal. Seperti itu. Itu ketika kita bandingkan analisa teknikal dan fundamentalnya akan seperti ini. Itu ya. Nah, ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini jadi cukup jelas di sini pas NFP. Ya memang ketika rilis data ekonomi tersebut dirilis itu bisa berefek pergerakan harga di market bisa mengalami anomali atau pergerakannya jadi yang biasanya risknya kecil-kecil di sini lalu sempat drop jauh kecil-kecil. Nah di sini ketika rilis data ekonominya dirilis drop jauh, nah itu bisa jadi. Tapi penurunannya ini sebenarnya dengan teknikal pun sebelum turun pun kita sudah bisa menganalisa, kita sudah bisa memprediksi bahwa harga itu akan berpotensi turun gitu. Iya, ini ada pertanyaan dari Bos Andi nih. Berarti analisa teknikal lebih dipakai untuk memprediksi ya? Seperti yang tadi saya jelaskan, analisa teknikal, analisa fundamental itu bisa dipakai untuk memprediksi potensi pergerakan harga akan kemana. Itu bisa. Tinggal kita menguasainya yang mana, yang lebih cocok yang kita pakai yang mana. Kalau saya sendiri yang lebih responsif itu analisa teknikal. Ya contohnya di sini seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau dari fundamental, kalau kita hanya fundamentalnya setengah-setengah, yang kita lihat hanya NFP aja, hanya rilis data ekonomi yang sering jadi pusat perhatian banyak trader, yang mana taunya NFP aja. Berarti kan kita lihatnya di sini aja kalau kita patokan NFP ya. Kalau kita patokan analisa fundamental. Nah, sementara dengan teknikal, dari sini atas sini kita udah bisa sell. Bahkan kita bisa ambil sell dari sini. Karena apa? Karena di sini tuh resisten kuat. Nih, ini kalau ini sudah cukup jelas kenapa jadi resisten kuat. Dari teknikal itu dilihat di daily nih. Nah, patokannya ini. Ketika mencapai area ini, itu harga drop jauh.
ini jadi potensial resisten yang kuat di next day-nya, dan ternyata harga gold bulan Desember ini naik, nyentuh level resisten ini, drop lagi. Nah, ini kan mencerminkan dari salah satu konsep analisa teknikal, history repeat itself. Seperti itu ya, itu analisa teknikal. Yang mana kalau teknikal ya itu tadi, kita bisa ambil dari sini, sell. Dari atas-atas ini udah bisa ambil. Sementara kalau mau fundamental, apalagi hanya NFP, ya kita baru bisa ambil sell di area ini. Nah, di area biru ini, kita lihat ternyata fundamentalnya, USD mengalami penguatan. Berarti potensi goldnya atau XAU USD-nya mengalami penurunan. Kita baru sell. Dan lagi, kalau kita analisa fundamental, kita berpatokan dengan data-data ekonomi, ujung-ujungnya kita tetap lihat harga running terkininya kan. Nggak mungkin kita nggak lihat harga runningnya, kita hanya lihat fundamental langsung kita entry. Padahal misalkan pas harganya naik drastis, langsung kita entry sell karena USD-nya menguat. Nah, itu. Nah, untuk ini ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti saya masih ambil satu contoh lagi di Euro USD untuk saya sharingkan malam hari ini. Ini ya, jadi ini yang saya dapat dari ya pengalaman saya, ya saya belajar, saya baca banyak referensi juga. Lanjut, oke lanjut. Karena tidak ada pertanyaan, jadi kita coba lanjut ke Euro USD. Nah, ini yang biru ini di garis vertikal ini adalah ini Euro USD ya. Kita bahas Euro USD. Euro USD. Oke, ini saya tulis huruf kecil aja. Lupa caps lock tadi. Jadi ini ketika NFP-nya dirilis di jam ini. Nah, tadi kalau ada yang tanya efeknya seperti apa, seberapa lama? Nah, biasanya berefek ini yang di kotak warna biru. Ada lonjakan harga sesaat. Ada anomali market sesaat. Nah, kalau kita perhatikan di sini tenang-tenang aja, naik turun, sideways pelan-pelan. Nah, ketika masuki rilis data jam-jam di rilis data ekonomi tersebut keluar, ya ini ada lonjakan harga sesaat. Naik drastis, langsung turun, naik lagi, baru saya bisa bilang di sini harga normal lagi. Nah, ini seperti inilah yang di area birulah. Nah, area biru inilah biasanya efek-efek dari rilis data ekonomi. Jadi efek-efeknya biasanya seperti ini. Kalau lihat jangka panjangnya, ya ini dari teknikal pun kita sudah bisa lihat jangka panjang masih downtrend. Dan ketika rilis data ekonominya dirilis keluar aktualnya, ya ini pergerakan harga masih lanjut downtrend. Begitu ya. Ini untuk contoh lain ketika kita lihat fundamental, lihat teknikal, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk Euro USD ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kelihatan jelas nih, ini ketika rilis data ekonominya dirilis. Nah, tadi kan ada Euro USD. Nah, ini kenapa kok lonjakan harganya sempat naik, sempat turun? Ya, ini saya bisa bilang karena spekulan-spekulan ya, trader-trader seperti kita itu melakukan jumlah transaksi yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Karena misalkan lihat NFP hasilnya minus. Berarti apa? Berarti kalau NFP minus, euro naik dong. Euro USD berarti naik. Nah, ketika ini di jam ini ya, itu dirilis langsung ngebuy semua. Ya, harga ngerti-ngerti naik. Begitu udah naik, misalkan nemu support atau sudah karena scalping, begitu naik dikit langsung close semua. Ya, akhirnya turun lagi. Jadi seperti itu. Memang
biasanya ada lonjakan harga seperti ini kalau rilis data ekonominya termasuk ke high impact atau yang berimpact besar. Tapi kalau rilis data ekonomi yang impact-nya sedang atau bahkan kecil, itu biasanya di pergerakan harga itu tidak terlihat efeknya. Nah, ini sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini apakah antara analisa teknikal dan fundamental bisa bertentangan atau berbanding terbalik hasilnya? Kalau hasilnya di market itu saya bisa bilang hasilnya pasti sejalan. Karena apa? Karena harga ini bergerak naik turun disebabkan oleh supply demand. Nah, supply demand itu kan ya efek dari bisa kita lihat itu dari data ekonomi yang kita kumpulkan. Nggak mungkin kalau misalkan nih, saya bisa bilang nggak mungkin ya, karena misalkan Amerika atau USD itu negaranya lagi perang, kemarin nyinggung perang, nggak otomatis ekonomi turun. Nggak mungkin misalkan kalau euro USD, kalau USD turun berarti euro USD naik, ya nggak mungkin euro USD turun. Karena apa? Karena USD melemah. Jadi kalau kita analisa teknikal pasti dia bentuknya uptrend seperti itu. Pasti sejalan, nggak mungkin nggak sejalan, kecuali kita salah analisa. Misalkan kita belum bisa analisa teknikal, kita nggak tahu kondisi uptrend, nggak tahu kondisi downtrend. Dari fundamental kita tahu bahwa USD-nya menguat, berarti kan euro melemah. Tapi kita nggak tahu kalau kondisi ini disebut downtrend. Kita nyebutnya saat ini masih uptrend. Ya itu bisa terjadi. Jadi analisa teknikal dan analisa fundamental hasilnya berbeda. Seperti itu ya, Bos Sandi, apakah menjawab? Jadi analisa teknikal itu saya bilang pasti sejalan dengan di real marketnya. Karena ya real market ini pergerakannya kan dipengaruhi oleh supply demand mata uang terkait. Jadi kalau memang mata uang USD-nya melemah, ya euro pasti naik. Kalau USD-nya menguat, ya euro pasti turun. Kita mau lihat di real market seperti ini, ketika USD menguat, ya euro pasti turun. Ya pasti membentuk downtrend. Di fundamentalnya pun kalau kita lihat data-data ekonominya, ya pasti banyak mengalami peningkatan di sektor ekonomi terutama ya. Contohnya seperti tadi, NFP-nya melemah, iya. Tapi kalau kita lihat dari peningkatan istilahnya gaji per jam dari karyawan itu meningkat. Terus pengangguran juga berkurang. Berarti apa? Berarti ekonomi membaik. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Nah ini kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, seperti biasa kita di akhir-akhir sesi coba review market bareng, khususnya di gold. Nanti, nah ini karena sudah cukup malam juga, jadi kita bahas gold aja ya. Kita coba bahas bareng di gold. Oke, sebelum lanjut ini ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin seputaran fundamental mungkin. Nah ini Bos Edi juga udah malam ya, biasanya online kita 1,5 sampai 2 jam ya. Oke, sudah cukup. Jadi saya review market di gold kalau begitu. Nah, nih. Jadi awal penurunan sebenarnya kita bisa lihat, kita bisa ambil ujung sini sebagai resisten horizontal. Saya clear dulu aja. Nah, di sini kita bisa taruh resisten horizontal. Lalu di body candle-nya ini kita bisa taruh juga. Yang mana ekor dari candlestick di sini itu sebagai jadi rings ya, rings. Jadi resistennya bukan di satu level tapi ada areanya, area resisten. Nah, ini masuk ke area resisten. Bisa dibilang resisten yang cukup kuat karena apa? Karena
ketika harga kalau kita lihat di daily, ketika harga menyentuh level ini, nah ini harga mengalami penurunan yang cukup hebat di sini, penurunannya drastis, tidak seperti pergerakan harga sebelum-sebelumnya. Di sini kan turunnya ya naik turunnya kecil-kecil. Di sini pun dia turun di sini ya, turun 11.000 poin itu tidak dalam satu candle. Tapi ketika di sini kita bisa lihat dalam satu candle dropnya cepat banget. Di sini pun harga nyentuh area ini turun. Nah, dari dua referensi ini, di sini itu kita bisa dapat referensi area resisten, yang mana kita bisa ambil peluang ketika harga menyentuh area ini. Ya, area ini. Didapatnya dari mana area tersebut? Didapatnya tadi kita bisa turun ke time frame lebih kecil, H4. Nah, ini bisa kita ambil satu referensi harga itu di ujung dari candlestick, di ekor candlesticknya ini, ujungnya kita kasih tanda itu sebagai batas tertingginya dari resisten. Lalu kita bisa ambil di bagian body sini, karena terlihat di sini harga sempat naik, ada lonjakan harga ya, harga sempat naik langsung turun lagi ketika menyentuh level ini. Lalu di sini juga body candle-nya ditutup di level ini. Nah, body candle ada 3 bahkan 4 body candle. Sebelum turun drastis pun harga di close dari candle ini ke candle down ke candle bearish ini, harga di close-nya di level ini ya. Berarti ini bisa jadi referensi juga sebagai saya bisa bilang batas bawah dari area resistennya. Dari sini kita bisa dapat area resisten. Lalu kalau lihat time frame yang lebih kecil lagi, nah ini kita review market dulu. Ada kondisi uptrend di sini, uptrend channel. Harga naik turun di range ini. Nah, ketika kondisi seperti ini, teman-teman mau sell di area di resisten trendline, terus teman-teman TP di trendline supportnya, itu nggak masalah. Walaupun counter trend, ini memang counter trend, tidak disarankan. Tapi ketika teman-teman ngerti cara entry-nya, ngerti kita mau entry di mana, exit point-nya mau di mana, TP-nya mau di mana, kita mau counter trend pun itu saya rasa nggak masalah. Nah, sini kita sell lagi di resisten ini, nah, lalu harga drop, bahkan break support. Ini support trendline, break support, turun cukup jauh. Di sini ketika break support ini ya, langsung drop jauh. Nah, drop jauh. Di sini kita belum bisa ambil peluang lagi sebenarnya. Karena apa? Karena harga sudah naik duluan sebelum menyentuh support MA 200 ya. Kalau kita lihat di H4, nah ini di area, ini kemarin ada ngambil peluang buy ya, sorry. Di MA 50 time frame H4, ini ada ngambil peluang buy, lalu harga naik. Nah, jadi MA 50 ini berperan sebagai support. Harga naik. Nah, MA 24 di sini berperan sebagai resisten. Harga naik sebelum turun lagi di sini, itu kalau kita lihat di time frame kecil tadi ada divergent. Jadi ada konfirmasi dari divergent juga sebelum harga mengalami penurunan yang cukup drastis. Nih, harga bergerak naik, nah, membentuk swing high yang semakin naik. Jadi swing high-nya semakin naik, atau bisa dibilang higher high. Sementara stokastiknya di sini di bawah, dia membentuk swing high yang semakin rendah, yang semakin turun atau lower high. Nah, ini ada divergent, ada konfirmasi harga masih kuat turun. Lalu di sini ada pola double top juga.
Kalau kita lihat, nah, dan dikonfirmasi harga lanjut turun lagi. Lanjut turun lagi, bahkan dropnya cukup jauh di sini. Nah, cukup jauh. Ini saya hapus dulu yang nggak kepake. Cukup jauh. Break MA100 juga. Jadi divergennya di area ini ya, divergen area ini kita bisa ambil peluang sell, drop cukup jauh. Lalu kemarin ada yang tanya, bisa nggak buy di MA200? Saya tandai vertikal di sini. Nah ini, jadi stokastik pas di area overshoot, harga pas di MA200. Kita bisa buy. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini, ketika kita mau buy di sini, ya kita mau buy, kita mau terapkan tips untuk penggunaan teknik ala NS dengan menggunakan MA di time frame 4. Kalau kita pas entry di sini, TPSA 500 poin itu ini udah kena TP duluan. Harga naik baru kembali turun. Nah, taunya kena TP dari mana? Kita tandai. Kita entry-nya pas di MA200. Nah, kita buktikan kena TP apa enggak. Lalu sebelum bearish jauh ini, nah, ada harga tertingginya sampai sini ya. Kita lihat di H1. Nah, di H1 di candlestick ini, candlestick yang dalam kotak warna biru ini. Nah, yang di sini ini sempat harga mengalami kenaikan terlebih dahulu. Ini pas nyentuh MA200 tadi. Nah, sebelum drop ini sempat naik dulu di sini. Nah, kalau kita ukur itu close-nya candle itu, kita ukur ini udah 500 lebih. Jadi kalau kita buy-nya pas di MA200, kita kena TP sebelum harga drop ya. Seperti itu. Nah, lalu tadi yang barusan, yang tadi siang, kita mau sell di MA200, ada kebetulan ada yang tanya juga ya, bisa nggak sell di MA200 time frame 4? Bisa. Buktinya ini. Harga naik nyentuh MA200, stokastiknya overbook, udah jenuh untuk jenuh beli atau overbook, ya harga potensi turun. Nah, ini yang tadi ikutan entry, harusnya kena TP nih. Coba kita tandai, kita entry di sini 500 poin. Ini kena SL duluan ya kayaknya ya ini ya. Kita lihat high-nya di 186372. Tuh, kita ukur. Nah, harusnya belum kena stop loss ini. Belum kena stop loss, harga drop. Jadi MA200 di sini berperan sebagai resisten. Ya ini walaupun sempat false breakout ya. Jadi breakout-nya tidak jadi breakout, dia sempat drop dulu. Nah, kalau diperhatikan di sini, nah, diperhatikan dari pola pergerakan harganya, kita bisa tarik garis support seperti ini dengan referensi penarikan garisnya itu ada di sini dan di sini dua referensi ini. Harga saat ini masih tertahan di support. Nah, support trendline dan kebetulan ada MA24 dan MA50 jadi support juga di area itu. Lalu garis resistennya bisa kita tarik seperti ini. Nah,
Yang mana kalau saya lihat ini dari pola pergerakan harganya ada berpotensi membentuk rising wedge. Jadi untuk saat ini saya akan hindari buy di support ini karena apa? Karena dari pola pergerakan harganya ini potensi masih akan turun. Jadi lebih baik dihindari buy. Bisa sell, jadi ambil peluang sellnya ketika harga break dari, ada konfirmasi bisa lihat di H1 juga, ketika harga break support trendline dari polanya ini, atau kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil M30. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya ada konfirmasi. Kita mau entry dengan lot kecil, ketika ini break kita entry dengan lot kecil dulu 0,01. Ini udah mulai break, mau berspekulatif, kita mau sell dulu di sini masih bisa. Ini saya entry sell 0,01 dulu. Nah, untuk SL-nya bisa pakai 1000 poin, atau teman-teman bisa tarik Fibonacci seperti ini untuk penempatan stop loss-nya, bisa ditaruh di atas level 61.8 ini ya. Jadi kurang lebih sekitar 1000 poin. Setup-nya akan jadi seperti ini. Atau setup SL yang paling bagus itu sebenarnya ditaruh di swing high sebelumnya. Jadi di atas harga 1863.72. Itu paling bagus. Nah, untuk TP-nya itu bisa pakai referensi ini. Bisa juga pakai referensi ini. Referensinya itu ini. Bisa juga ini. Jadi kita bisa tarik TP-nya di sini. Nah, ini bisa jadi setup sell yang cukup bagus. Tinggal kita lihat hasilnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita entry-nya tadi di MA200 masih hold sell, ini bisa jadi momen entry yang bagus. Karena kalau saya lihat ini masih berpotensi akan drop. Apalagi lihat stokastiknya, ini masih potensi akan drop ya, karena baru saja meninggalkan area overbought. Ini kalau teman-teman yang masih sering kebalik, patokannya jangan ini dulu gitu. Patokannya lihat harga dulu, harga di resisten, ada potensi penurunan, baru lihat stokastiknya untuk konfirmasi peluangnya bagus nggak sih. Ini setup saya untuk gold. Jadi yang ikutan disclaimer on. Semoga yang ikutan bisa jadi berkah deh. Ini bisa kena TP, atau kita lihat nanti malam ya. Nanti malam semoga drop jauh, udah bisa kita TP manual ya, nggak masalah kita TP manual sebelum tidur. Oke, begitu sudah setengah 9 lebih, 8.36. Kita sudah bahas seputaran analisa teknikal dan fundamental. Kita juga sudah review market gold. Untuk malam hari ini. Semoga sesuai plan, semoga sesuai analisa saya. Tinggal kita tunggu nanti pergerakan harganya seperti apa. Dan ini nanti bisa kita buat SL plus ya. Jadi SL plus ini nanti ketika running profit, stop loss-nya kita pindah. Kalau di PC itu enak, tinggal digeser. Nah, tinggal digeser seperti ini udah jadi SL plus. Tinggal tunggu harga running profit dulu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk malam hari ini? Aman ya dari Bos Devi? Aman. Thank you. Saya juga berterima kasih. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman,
Saya rasa untuk malam hari ini cukup sekian dulu. Sudah cukup malam juga. Kita lanjut diskusi lagi di grup Trading Bareng NS. Kalau ada yang masih belum jelas, nanti bisa kita diskusikan di grup Telegram. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah join, sudah mau sharing bareng saya malam hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Seperti itu. Sekali lagi selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. Salam, see you.